aku sudah berjuang memang benar-benar dari bawah. Dan ketika memang nantinya aku bisa meraih sebagai Putri Dangdut Bangka Belitung tahun 2022, pedoman di hidup aku itu cuma satu. Pemimpin yang hebat atau bintang yang hebat adalah bintang yang mampu melahirkan bintang baru di masa depan yang akan datang. Gitu. Jadi nggak stok di aku aja gitu. Aku pengen masih teman-teman yang memang punya potensi dan kualitas di bidang ini. Aku pengen membangun mereka. Ayo sama-sama yuk. Kalian bisa jadi bintang, bukan cuma aku aja. Yuk. Aku gitu sih. Jangan menyerah aja. Kalau kita udah ngelangkah tuh jangan mundur lagi. Teruslah melangkah kayak gitu. Sampai kamu ada di titik terakhir atau titik sukses kamu. Hai, assalamualaikum teman motion, sahabat Snora, Prima, Pak Lupi juga. Ketemu lagi nih bareng Vivi yang tugas di Mendadak Podcast. Karena kan namanya juga Mendadak Podcast. Jadi semuanya serba mendadak ya, Bam ya. Kita di sini juga dikasih tahu sama Ibam tadi pagi ya, Bam. Jadi semuanya serba mendadak, persiapan alat juga mendadak. Cuman kita kali ini ngobrolnya agak sedikit berbeda. Karena narasumnya udah datang sendiri di sini. Ada putra putri dangdut, ada Riani dan Vino. Mungkin boleh perkenalan diri dulu buat Riani, asalnya dari mana, usia berapa, dan semuanya deh. Oke. Nama pacar juga boleh, bisa. Kalau ada ya, ada nggak sih pacar? Ada. Ada, oke. Silakan. Oke, izin perkenalan diri Kak ya. Aku Riani Fitriani, berasal dari Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Blinyu. Ya. Oke. Kegiatan sehari-hari aku sebagai mahasiswi aktif di salah satu PTN di Bangka Belitung. Kalau boleh tahu di mana? Bisa Di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Jadi kan Belitung. bisa lebih apa sih namanya, bangga juga gitu kan kampusnya. Untuk kampus sendiri ya. Iya, betul. Alhamdulillah untuk hobi aku terutamanya menyanyi. Ya. Udah sering nyanyi di acara-acara wedding biasanya ataupun ngeband lintas kampus sih. Lintas kampus. Biasanya kalau ngeband bawa aliran apa? Aku genre pop biasanya. Soalnya kalau di kampus tuh rata-rata teman-teman pada bawa genre pop karena Tapi kita kan ada. bisa lari ke dangdut ya? Iya, sebenarnya tuh genre aku di dangdut. Cuma karena di kampus tuh aku ikut organisasi yang genrenya itu di pop. Makanya jadi ngalurnya kemana-mana pakai genre dangdut gitu aja sih. Oh gitu. Kalau yang sebelah siapa nih? Ini ada Vino. Halo. Hidungnya kayak tiang listrik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pino Kak dari Belitung Timur. Umur saya 25 tahun. Saya kerjaannya di Belitung itu jadi salah satu Afiliator. kerja di bukan Apa? kayak TI kayak gitu Kak. Wirausaha. Jadi untuk kedepannya atau selanjutnya nanti insya Allah stay di sini Ya kayaknya. kalau itu ya, maksudnya bikin bangga nama Belitung juga. Bikin nama Bata Belitung juga Ya, kayak ini gitu. bakat dari kecil udah nyanyi atau gimana? Kalau hobi nyanyi baru sih karena beberapa pekan kemarin kan nggak dibolehin dari ibu atau mamanya. Alasannya kenapa? Katanya nggak menjanjikan lah kayak Itu gitu. memang rata-rata semua orang tua emang begitu ya. Mau jadi anak band, penyanyi juga biasanya kan dilarang gitu kan. Cuma kita nggak tahu namanya Rezeki jadi kemana gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti sukses di sini, stay-nya di Bangka. di Bangka insya Allah. Oke, udah punya pacar? Belum. Lagi cari. Di Bangka banyak coy, banyak banget. Di bawah juga ada di kantor, banyak yang jomblo ya Bam ya? Banyak banget. Oke, itu idola siapa? Kenapa? Jomblo. Kan nggak mungkin. Nanti lagunya si Troye Sivan nanti Baby Angel. Idola siapa? Kalau untuk idola dari Bangka Belitung nih yang lagi naik-naiknya Bang Zainul Bashar. Zainul Bashar yang ke Rising Star. Kurang mengetahui banyaknya siapa gitu ya. Mohon maaf banget. Kalau masakan kayak di Liga Dangdut atau Dangdut Academy, Lesti, karena emang suara Lesti emang bagus banget sih gue iya. akuin. Kalau si Riani sendiri idolanya siapa? Kalau aku karena emang udah dari kecil suka banget sama dangdut, emang bener-bener mulai dari Kak Nasar itu baru mulai audisi itu udah ngikutin dangdut. Tapi kalau untuk idola sendiri aku juga sama ke Lesti. Karena aku suka perjalanan kehidupan dia juga, bener-bener dari suaranya juga ngomong udah bagus loh dia. Iya, Apalagi alhamdulillah. kalau boleh tahu siapa lagi idolanya tadi? Lesti, Lesti, ya.
Aulia juga. Aku suka karakter suara yang powernya itu besar. Iya. Terus kedengarannya juga syahdu gitu. Aku suka banget. Maka dari itu aku mengidolakan mereka dari memang perjalanan mereka berkarir itu kan nggak mudah ya. Dan aku memposisikan diri aku tuh sama seperti mereka gitu. Aku berkarir memang benar-benar dari bawah. Dan insya Allah ketika aku sudah berada di PPD ini, aku pengen bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau bisa dikasih bocoran dikit, refnya dong lagu kesukaan apa gitu, biar yang denger juga tahu suaranya kayak apa gitu. Kalau Vina juga dapat bagian, tenang aja. Oke, kalau untuk lagu kesukaan sendiri, Sedikit oke aja. boleh. Aku lagi suka-sukanya nyanyi lagu Engkaulah Takdirku, tapi dari? yang versi dari Weni, tapi yang bawain tuh kemarin versinya Fildan sama Selfie itu luar biasa banget. Oke, boleh Bagian sedikit sedikit ya. refnya ya. Kalau banyak habis waktu Oke, dikit, siap. dikit aja, silakan. Berikan aku hatimu, berikan aku cintamu, jangan biarkan aku tersesat dalam kerinduan. Cukup. Dia cengkoknya bagus banget ya, halus ya Alhamdulillah, bang. terima Halus kasih, banget. Kak. Vina silakan. Boleh nih. Kalau aku sekarang sukanya nyanyi lagu Debu-Debu Jalanan. Silakan, boleh di sedikit aja. Itulah pengorbanan diriku dari harta cinta sampai raga. Oke, bagus dua-duanya karena saya nggak bisa nyanyi gitu, makanya bagus banget ya. Nah, sebelumnya udah pernah ikut audisi yang serupa atau belum pernah sama Belum sekali? pernah sama sekali. Ini baru pertama kali Iya, buat kalau Riani ya? audisi ini baru pertama kali yang Rian Tapi ikutin. keluarga mendukung semuanya. Alhamdulillah support banget karena memang keluarga tahu potensi aku di bidang ini, jadi alhamdulillah mereka udah support banget. Kalau Vina sendiri udah pernah ikut audisi apa sebelumnya mungkin? Kalau aku PPPD aja tahun kemarin ikut. Di sini juga? Ah. Terus? Tapi kemarin baru masuk 30 besar, udah gugur. Tapi alhamdulillah tahun ini dengan dorongan dari kawan-kawan, dengan keluarga, alhamdulillah masuk ke top 5 putra atau top 10. Oke. Kalau udah tahu kapan sih ini ngumumin pemenang untuk top 10 nanti dibagi 3 lagi ya? Ya Atau nanti gimana? ada pengumuman juara untuk 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5-nya kan karena ada top 5 putra dan top 5 putri. Dan Nanti kita konser. Kamu termasuk yang top 5 putri Ya, berarti ya? aku top 5 putri. Dan Vino top 5 putra. Oke. Jadi nanti konsernya tanggal 10 Juni di Juni. Bangka City Hotel. Oh, Bang Siti di itu ya. Air Hitam ya? Iya, betul banget. Wah, kenapa nih? Kok baru datang, coy? Hampir lupa. Kita udah lapar dari tadi. Kan mendadak. Oh iya, mendadak bener sih. Kenapa harus tahu? Pisang goreng gitu kan. Oke, kita lanjut lagi untuk podcast berikutnya nih. Nah, yang pengen ditanyain Sud nggak sih ikut ajang seperti ini atau punya persiapan khusus gitu? Biasanya kan kalau orang ikut audisi banyak persiapan yang harus disiapin ya. Entah les vokal, entah apalah pokoknya. Kalau Reni sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri, karena aku memang notabene belum pernah sama sekali les vokal, cuma benar-benar yang mengandalkan Alat-alat pengalaman ya? pengalaman aku yang pernah aku ikutin. Terus aku juga tentunya otodidak dong, segala sesuatunya memang aku persiapin sendiri. Nah untuk audisi yang seperti ini memang benar-benar butuh banyak pengorbanan, kerja keras, bukan cuma tenaga aja yang habis, tentunya waktu, bahkan mungkin salah satunya uang ya. Jadi tapi aku bersyukur banget bisa masuk di PPD ini karena memang dari awal tahap audisi itu emang bener-bener rapi banget mereka mempersiapkannya. Aku bersyukur banget, sistematis sekali. Jadi bener-bener memang seleksinya itu bukan yang apa ya, mungkin kata orang biasanya kayak kalau ada orang dalam bisa dia lolos. Ini enggak sama sekali. Dan aku Pure murni. Iya, berarti pure emang, murni. Ngeliatin potensi kalian. Nah, semua. itu. Bukan Kan karena aku- ada channel atau apa iya. gitu ya. Karena event seperti ini memang yang sebenarnya yang dicarikan kualitas nih, potensi dan kualitas yang memang ada di diri kita kan. Jadi aku bersyukur banget ketika memang event ini bisa menarik atau bisa mengambil teman-teman yang memang benar-benar bisa kualitasnya bagus gitu di ranah ini gitu Ya, sih. gue sih setuju seperti itu ya, karena emang kan banyak juga yang di daerah-daerah lain yang memang potensinya ada, cuman kita nggak tahu gitu kan. Iya. Jadi kalian juga bisa ikut ini. Kalau sendiri, Vino sendiri gimana? Persiapan atau apapun kan dari Belitung kan? Dukungan Kalau aku keluarga dari- gimana? Kalau dukungan dari keluarga ya ibu tadi lah. Coba yang lain, tapi yang lain dukung ya. Alhamdulillah, tapi sekarang ibu tuh udah dukung banget, cari vote kayak gitu Karena dengan. kamu tuh udah masuk top 10. Iya. Ini disetujui. Jadi udah setuju sekarang. Tadi udah nelpon juga segala macam. Terus kalau untuk persiapan
karena udah tahun kemarin ya, udah belajar dari kegagalan tahun kemarin. Alhamdulillah karena udah belajar dari gagal, aku cari-cari nih, ngulik-ngulik lagu-lagu yang oh ini pantas untuk aku, ini pantas untuk aku. Jadi nggak gegabah lagi, nggak kayak tahun kemarin. Terus untuk les vokal atau gimana nya itu nggak juga, karena otodidak juga sama. Terus kalau untuk persiapan keuangan lumayan lah, karena harus nabung dulu ya, nggak apalagi di sini sebulan kayak gitu. Tapi alhamdulillah diberi rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus nih calling sama foundernya PPD, kapan karena udah kepengen banget ngikut PPD, karena PPD ini kan emang ajang yang luar biasa kayak gitu, apalagi ajang terbesar di Bangka Belitung kayak gitu kan. Jadi semua orang tuh pengen kayak gitu ikutin ajang ini. Jadi kalau masuk ke top 5 ini, top 10 bakal udah luar biasa banget. Jadi nggak nyangka kayak gitu. Berapa peserta sih yang ikut? 80 peserta. Oh, 80. Jadi kalian termasuk yang finalis 10 ya, putra dan putri ya. Itu udah luar biasa banget sih ya. Kalau lo ikut, lu udah pas masuk assalamualaikum Pak Panitia, langsung cut keluar. Nah, pertanyaan berikutnya, kita lihat dulu pertanyaannya apa. Tantangan yang paling berat selama ikut ajang Putra Putri Dangdut? Tantangan yang paling berat untuk aku adalah di salah satu koreo. Nah, kalau koreo ini agak kurang. Mesti pakai koreo gitu ya? Iya, harus. Karena PPD ini bukan cuma ajang-ajang yang ecek-ecekan. Gitu, nah, semuanya itu harus bisa di PPD. Iya. Kan ini membuka pikiran saya juga gitu kan. Kayak gitu. Saya cuma pikir ya jawabnya bukan suara aja. Ternyata mesti koreo juga gitu. Koreo juga. Jadi itu latihannya gimana? Latihan sama teman-teman, sama yang udah berpengalaman kayak gitu. Jadi sharing-sharing bareng-bareng juri dan segala macam kayak gitu. Juga. Kalau Riani sendiri gimana untuk koreo gitu kan? Tantangan yang berat deh. Apa ya? Kalau menurut aku banyak banget sih kalau berbicara mengenai tantangan yang berat. Tentunya seorang penyanyi itu kan nggak bisa ya all around semua di genre apa ya, kayak misalnya kayak dangdut Melayu mereka kuasai, kemudian mengenai disco dut mereka kuasai. Jadi memang ada beberapa penyanyi yang mungkin mereka hanyanya bisa di lagu-lagu yang seperti Melayu misal. Nah di PPD sendiri kita tuh di setiap audisinya selalu dikasih tantangan. Contohnya biasanya main itu ya, apa yang namanya? Apa ya? Iya, main kocok bukan. Main kocok nih biasanya dapatnya apa nih? Misal si akunya dapat dangdut Melayu nih, si Vinirnya dapatnya klasik nih. Jadi itulah tahapan-tahapan seperti itu yang menguji apakah memang potensi yang di dalam diri kita itu bisa menguasai semuanya gitu. Jadi kalian di itu dulu ya? Iya, nggak semuanya lagu dari pilihan kita gitu. Maka dari itu salah satunya dari lagu-lagu itu, dan kemudian attitude juga dari jadi teman-teman juri nggak hanya memperhatikan suaranya bagus harus masuk. Ketika mereka sudah berada di dunia entertainment, tentunya bukan hanya suara nih yang diandalkan, attitude terutamanya, kemudian public speaking juga, karena kita kan entertainment untuk menghibur orang nih. Kita berada di layar untuk istilahnya memang dilihat sama orang. Jadi bukan hanya suara aja. Di pikiran orang nih kan, yang mungkin awam soal yang seperti ini gitu kan. Ya ngandelin suara, ngandelin badan bagus udah. Ternyata enggak semudah itu. Berarti kalian karantina sekarang ya? Iya, kita lagi karantina. Kita karantina udah 7 hari. Seminggu berarti? Iya. Di Rumah Pelangi. Iya, di Rumah Pelangi. Tapi setiap harinya kita udah punya jadwal memang kayak ada materi public speaking, kemudian personal branding, yang benar-benar emang PPD ini enggak seperti event-event lainnya gitu. Memang betul. Itu gua akui sih, karena emang baru tahu sekarang kan dari cerita Vino sama Riani. Iya, siap. Nah, terus kalau misalnya lolos jadi juara, berarti ya juara 1, 2, 3 kan itu udah luar biasa ya. Udah masuk top 10 juga udah luar biasa sebenarnya. Apa nanti akan dilakukan untuk Riani? Kalau untuk aku sendiri, aku sudah berjuang memang benar-benar dari bawah, dan ketika memang nantinya aku bisa meraih sebagai Putri Dangdut Bangka Belitung tahun 2022, pedoman di hidup aku itu cuma satu. Pemimpin yang hebat atau bintang yang hebat adalah bintang yang mampu melahirkan bintang baru di masa depan yang akan datang. Gitu. Jadi nggak stuck di aku aja gitu. Aku pengen masih teman-teman yang memang punya potensi dan kualitas di bidang ini, aku pengen membangun mereka. Ayo sama-sama yuk, kalian bisa jadi bintang, bukan cuma aku aja. Aku gitu sih. Tapi berarti kalau kuliah sekarang aku udah semester 8. Jadi benar-benar cuma tinggal skripsi aja. Jadi nggak yang setiap hari, nggak setiap harinya ke kampus. Kalau Vino, kalau misalnya lolos jadi juara, apa yang akan dilakukan dengan gelar juara itu? Sama sih kayak Riani.
Paling aku pengen lebih ke menjiwai aja untuk Lebih fokus ya. lebih fokus aja untuk ke sini, ke PPD atau ke dunia entertainment. Karena udah cita-cita aku dari kecil untuk jadi penyanyi dan seorang entertainment kayak gitu. Sebenarnya peluang untuk nyanyi gitu ya, sebenarnya banyak banget sih ya. Banyak Di banget. kafe kan. Tapi kalau di bisa- Belitung tuh agak kurang, Kak. Iya, kalau di Belitung emang Jadi saya akuin sih ya harus sebenarnya. terbang keluar kayak gitu. Karena emang agak susah ya, apalagi untuk jam malam gitu kan. Iya, bener banget. Kafe-kafe juga agak terbatas. Agak Ya. terbatas. Ya di sini juga bisa sih sebenarnya, Riani sama Vino juga nanti gitu kan dengan gelar juara ke kafe bisa nyanyi pop juga kan? Bisa. Vino juga bisa kan? Bisa. Buat ngisi seminggu kan bisa tuh, lumayan tuh. Itu kan juga ini sebenarnya ajang cari rezeki juga. Nah, Vino sempat gagal di tahun kemarin ya. Iya, benar banget. Tahun ini lolos final di top 10. Tipsnya gimana? Tipsnya Tips apalagi ya, motivasi buat yang mungkin adik-adik yang nonton nih kan punya mungkin bakat nyanyi gitu kan, pengen ikutan dangdut tapi kayaknya malu atau apa, kan sebenarnya semuanya kita punya kepercayaan diri kan. Orang yang nggak percaya diri biasanya aduh gimana nih, tipsnya gimana? tipsnya jangan menyerah aja. Kalau kita udah ngelangkah tuh jangan mundur lagi. Teruslah melangkah kayak gitu. Sampai kamu ada di titik terakhir atau titik sukses kamu. Tipsnya gitu ya. Iya. Jadi untuk adik-adik nih Jangan sampai omongan kiri kanan itu bisa membuat kamu mundur atau jatuh kayak gitu. betul. Karena emang kalau manusia kan biasanya kupingnya lemah ya. Iya. Netizen apalagi tuh kan sekarang ya, sebenarnya sih pesan saya juga itu aja lah, kuat-kuatin gitu kan dengan komen-komen yang nggak penting ya Nggak Bam penting ya, bener Jangan-jangan banget. salah satunya netizen dari Ibam juga nih yang ngomen. Riani sini gimana tipsnya nih? Kalau aku sendiri punya 3 motivasi di dalam diri aku. Yang pertama yakin, kedua usaha, dan ketiga doa. Karena memang bagi aku ilmu yang besar itu sebenarnya berasal dari pengalaman. Kan ilmu nggak hanya dapat nih dari bangku sekolahan atau perkuliahan. Justru ilmu yang besar bagi aku adalah pengalaman. Karena semua orang nggak mungkin dapat pengalaman yang sama. Dan ketika kalian mencoba suatu hal dan mendapat pengalaman, bersyukurlah karena itu merupakan ilmu yang terbesar dari Tuhan. Itu aja sih kalau aku. Kayaknya dia boleh jadi penyiar nih. Apa? Gua keluar aja nih Bam. Keluar dari kursi nih. Gimana kalau kita tukeran? Tukeran boleh. Mungkin yang cara dukungnya gimana nih untuk Oke. supaya jadi juara? Kan biasanya kan ada itu kan. Ya, jadi kita ada yang namanya sistem vote dari dari beberapa itu biasanya kita ada perwakilan kabupaten kayak gitu kan. Jadi aku dari Kabupaten Bangka, boleh banget teman-teman yang mau dukung aku boleh beli tiketnya untuk nonton karena tiketnya bisa ditukar untuk vote atau boleh langsung beli vote-nya langsung dengan cara menghubungi admin dan mengonfirmasi untuk mendukung Riani asal Kabupaten Bangka. Itu di SMS atau Iya, enggak, kita ada tiket vote-nya jadi Ada tiket dari vote-nya. panitia. Jadi Iya. tinggal Itu bisa ngehubungin dibeli di panitia mana aja. nanti? Boleh dihubungi. Boleh dikasih tahu gak sih itunya, kontak panitia atau apa gitu? Ada. Ya boleh nanti. Ada. Apa? Bukan itu. Bukan ada pamfletnya itu juga. Jadi stay tune aja di IG Putra Putri Dangdut Bangka Belitung itu udah ada Mungkin semuanya boleh kasih caranya. tahu IG-nya apa si Iya. Riani? Ada IG kita yang memang kalau benar-benar teman-teman mau support boleh banget stay tune di IG Putra Putri Dangdut Bangka Belitung, dan jangan lupa cari nama Riani Fitriana dan hubungi admin untuk mendukung dengan cara menuliskan tiket vote bernama Riani asal Kabupaten Bangka. Gitu, silakan promosinya untuk Instagram biar tambah banyak followersnya, biar sponsor juga masuk. Oke. Salah satu cara untuk promosi ya Iya. di medsos. Silakan. Teman-teman yang bagi mau mendukung Vino asal dari Belitung Timur, silahkan langsung aja scroll di IG Putra Putri Dangdut, cari aja nama Vino, terus di situ nanti langsung hubungin adminnya. Nanti tulis aja namanya Vino asal Belitung Timur sebanyak-banyaknya ya. Karena bersaing secara sehat ya. Iya, betul banget. Jangan lupa juga dukung saya Vivi from Mars untuk Instagramnya karena saya emang dari Mars, planet Mars. Oke teman motion, kita lanjut ke mendadak podcast karena semuanya serba mendadak. Untuk minumannya mendadak, makanan mendadak juga, persiapan juga mendadak ya Bam. Sering-sering begini ya Bam ya. Oke, nah malam puncaknya kapan nih? Ya, malam puncak untuk penobatan Putra Putri Dangdut sendiri nanti tanggal 10 Juni.
Di Bangka pukul City? iya di Bangka City Hotel pukul 7 malam. Nanti di situ ada acara apa aja? Nah, untuk kegiatannya mungkin kalau sekilas berbicara mengenai putra-putri dangdut, taunya nih nyanyi dangdut aja ya udah selesai gitu kan pulang. Enggak. Kegiatan-kegiatan kita di malam itu konser, benar-benar yang konser besar nih, yang mewah nih. Bakal ada drama musikal yang benar-benar melibatkan teman-teman putra-putri dangdut top 10, kemudian ada juga teman-teman yang berasal dari top 20 kemarin juga diajakin, dan teman-teman putra-putri dangdut tahun 2021. Jadi banyak juga bintang tamu atau teman-teman yang berasal dari Lida, yang dari lokal dari Bangka Belitung, ada Kak Adit Lida, kemudian Kak Frisna Lida, Mami Niar dari KDI dan teman-teman lainnya banyak dari banget. KDI juga ada Iya ya? ada. Nah, Vino sendiri nanti persiapan untuk tampil udah berapa persen yang boleh tahu nih? Kalau Kan tadi dari kan masalahnya di koreo kan. Sekarang udah ngerasa ini belum? Udah ngerasa koreo gue lancar nih. kalau koreo udah kemarin udah kita latihan dari kemarin tuh 1 hari full kita latihan. Tadi juga kita latihan untuk grand final tanggal 10. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua nonton ya, karena pertunjukan malam Sabtu nanti malam penobatan, aduh mantap banget, kayak rame Karena banget. kan pandemi kita kan udah lebih Iya, baik ya, udah lebih landai, baik. jadi semuanya untuk event semuanya dibolehkan gitu kan. Ini untuk keluarga datang ke sini. Keluarga ada, temen ada, Oh, datang ke sini juga. Insya Tapi Allah. sebelum itu teman-temannya banyak di sini juga ya. ada beberapa. Nanti bawa yel-yel enggak? Vino. Iya. Insya Allah nanti dibuat gel-gelnya. Dibuat yel-yel. Gimana, Bang? Nah, Riani nanti kan ternyata ini event tahunan ya. Iya, Ini juga betul saya baru banget. tahu ya. Ini dimulai dari tahun 2021. Iya. 2023 nanti ada. Berarti kalian Insya ini Allah. adalah angkatan kedua berarti Iya ya. betul banget. Nah, harapan untuk dari Riani dulu untuk harapan ke finalis PPD 2023. Oke, untuk Riani sendiri harapannya untuk finalis PPD tahun depan tentunya lebih persiapkan lagi, permatangkan lagi vokal-vokal kalian, karena memang Bangka Belitung itu banyak sekali potensinya. Teman-teman banyak sekali yang memiliki suara-suara emas. Jadi jangan sampai lengah, karena mungkin menurut mereka cuma nyanyi aja gampang deh, tapi ternyata nggak semudah itu. Karena benar-benar ketika sudah ada di PPD kita memang mendapat tantangan-tantangan yang memang berbeda dari event lainnya. Karena memang event ini sesungguhnya memang mencari teman-teman yang memang mempunyai potensi dan kualitas yang sangat baik, karena nantinya harapannya dari PPD sendiri adalah untuk disalurkan ke tingkat nasional gitu. Betul. Untuk Vino sendiri silahkan harapannya. Kalau harapan dari aku untuk finalis selanjutnya untuk tahun depan, kalian tuh harus lebih giat lagi belajar, karena tahun depan tuh pasti finalis-finalisnya pintar-pintar banget. Karena udah 2 tahun ada yang namanya PPD, pasti orang itu udah mengatasi yang namanya kesulitan-kesulitan yang lainnya. Jadi kalian harus lebih giat berlatih, dan terus jangan lupa dukung yang teman-teman kalian yang ikutan, karena voting itu sangat penting untuk kita kayak gitu. Voting sangat ini Ya benar, karena kita di nasional pun harus ada voting kak. Iya. Kalau nggak ada yang dukung kita nggak bisa kayak gitu. Mungkin boleh dikasih tahu lagi votingnya dengan cara gimana? Votingnya dengan cara langsung beli tiket, itu bisa 5 voting kayak gitu. Beli tiket langsung 5 voting berarti ya? Bisa langsung 5 poin. Jadi kalau mau dukung saya atau Riani nanti di Bangka City, itu bisa langsung hubungin admin, 1 tiketnya dapat 5 voting kayak gitu. Nah, untuk sekarang kalian udah di endorse belum sih? Kalau sekarang belum, karena emang masih lagi masa karantina, jadi benar-benar memang masih fokusnya untuk Berproses puncak ya, untuk puncak grand final penobatan nanti sih. Jadi ini karantinanya masih di terus dijalanin berarti Iya, ya? Berarti sampai dari 10, 5 putri, 5 putra. putra tuh di tempat yang sama tapi berbeda ini ya? Iya, kadang ada yang jadwal kegiatannya kita sama, kadang ada yang benar-benar cuma putra doang, putri doang, kayak makeover entah apa kan mesti beda nih. Oh, iya. Kayak mereka dapat perawatan apa nih juga kan pasti beda. Oke teman motion, di mendadak podcast kali ini kita closingnya juga mendadak karena tadi kan udah closing ya, gara-gara ya. Nah terima kasih ya untuk Riani, Iya, Pak Vivi. untuk Vino karena emang udah malas ngulang ngomong yang tadi ya. Jadi semuanya sukses ke depan, pinter-pinter cari peluang aja supaya nanti kalau misalnya nggak jadi juara juga nggak apa-apa sih ya. Ya udah itu juga top 10 sebenarnya udah jadi juara sih kalau menurut gue pribadi ya. Ya sukses sih pokoknya, kita nanti ketemu lagi ya. Semoga Siap, menang Pak ya. Vivi. Amin. Semangat. Terima kasih. Yang penting silaturahmi tetap terjaga. Siap. Siap.